warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perwakilan dari BI Himatansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menjawab soal UTS Akuntansi Keuangan 2 soal tahun 2019. Langsung saja ke soal pertama. Dalam soal ini termasuk ke dalam utang jangka pendek yang belum pasti karena di sini membahas mengenai hadiah. Di perintah pertama di sini kita diminta untuk menjurnal pada saat membeli hadiah tersebut. Yang kedua yaitu menjurnal pada saat membagikan hadiah. Dan yang ketiga ada pertanyaan mengenai apakah promosi tersebut menimbulkan hutang. Apabila ya, apakah hutang itu bersifat pasti ataukah tidak? Apa alasannya? Langsung saja kita jawab. Jurnal yang dibuat pada saat pembelian hadiah yaitu persediaan hadiah pada kas, di mana di sini bisa kas ataupun utang usaha karena tergantung pada saat kita membeli hadiah tersebut. Apabila secara tunai maka menggunakan kas, apabila secara kredit maka kita gunakan akun utang usaha. Selanjutnya jurnal pada saat mengumumkan untuk membagikan hadiah yaitu jadi sebelum belum pasti kita mengeluarkan hadiah tersebut maka kita menjurnalnya terlebih dahulu dengan cara biaya hadiah di debit pada taksiran utang hadiah di kredit. Seperti itu. Karena ini sifatnya belum pasti maka menggunakan kata taksiran utang hadiah. Selanjutnya yaitu jurnal pada saat membagikan hadiah yaitu taksiran utang hadiah pada persediaan hadiah. Lalu apakah promosi ini menyebabkan hutang? Ya, promosi ini menyebabkan hutang yaitu hutang yang tergolong tidak pasti karena ini membahas mengenai hadiah. Dan karena adanya hadiah atau kupon yang tidak dibagikan, maka itu akan menyebabkan hutang. Lanjut. Pada soal kedua diketahui bahwa pinjaman sebesar 500 juta dengan menggunakan tanah dan bangunan kantor sebagai agunannya dengan bunga sebesar 1,5% per bulan add-on, biaya provisi 1%, biaya notaris 1%, jangka waktu 50 bulan dengan angsuran per bulan 15 juta. Lanjut. Jadi, cara menjawabnya kita harus mengetahui dulu jumlah yang diterimanya berapa. Dengan cara, total pinjaman sebesar 500 juta dikurangi biaya provisi 1% dari total pinjaman yaitu 5 juta, biaya notaris 1% dari pinjaman yaitu 5 juta, maka 500 juta dikurang 5 juta, dikurang 5 juta, jadi jumlah yang diterima sebesar 490 juta. 490 juta ini akan menjadi kas atau jumlah yang diterima. Jadi jurnal pembukaan kreditnya, kas sebesar 490 juta di debit, biaya provisi sebesar 5 juta di debit, biaya notaris sebesar 5 juta di debit. Untuk kreditnya, utang bank sebesar 500 juta. Selanjutnya kita diminta untuk jurnal angsuran pertama. Sebelumnya kita harus mengetahui besarnya bunga angsuran pertama yaitu 1,5% dikali saldo utang. 1,5% dikali 500 juta diperoleh 7.500.000. Selanjutnya kita mencari cicilan. Karena komponen dari angsuran adalah bunga mencari cicilan. Karena komponen dari angsuran adalah bunga ditambah cicilan. Maka rumus dari cicilan adalah angsuran dikurangi bunga. Karena angsuran sudah ditetapkan di soal sebesar 15 juta, dikurangi bunga yang sudah kita hitung sebelumnya yaitu 7.500.000, maka besarnya cicilan pada angsuran pertama adalah 7.500.000. Untuk jurnalnya, jurnal angsuran pertama yaitu utang bank sebesar 7.500.000 di debit, beban bunga sebesar 7.500.000 di debit, dan kreditnya adalah kas sebesar 15 juta. Akun untuk jurnal dan jumlah angsuran selanjutnya bernominal sama. Untuk akun-akunnya menggunakan utang bank, beban bunga pada kas. Dan jumlah angsurannya sama sebesar 15 juta. Namun yang membedakan hanyalah besaran pokok cicilan dan besaran bunga untuk angsuran selanjutnya. Selanjutnya, soal yang kedua, bagian 2. Pada tanggal 1 Juli 2010, mengeluarkan obligasi sebanyak 1.000 lembar dengan nominal 500.000 per lembar, bunga 5% berjangka waktu 10 tahun. Bunga obligasi dibayar tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
Obligasi tersebut terjual dengan kurs 97%, biaya penjualan 1.400.000 pada tanggal 30 November 2015. 1/5 obligasi pada tanggal 30 November 2015. 1/5 obligasi dibeli kembali atau dilunasi oleh PT Salam dengan kurs 90% tambah bunga berjalan. Kita diminta untuk membuat jurnal penjualan obligasi tanggal 1 Juli 2010 dengan perhitungannya. Buat jurnal pembayaran bunga dan amortisasi di Sagio dengan metode garis lurus tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember dengan perhitungannya. Dan buat jurnal pembelian kembali atau pelunasan obligasi tanggal 30 November 2015 dengan perhitungannya. Lanjut. Nah, kita hitung terlebih dahulu nilai nominalnya. Nilai nominal yaitu dari jumlah lembar saham dikali harga nominal per lembar saham. 1.000 dikali 500.000, maka diperoleh 500 juta. Harga jual yaitu sudah ditentukan di soal bahwa kurs penjualannya itu 97%, maka 97% dikali 500 juta diperoleh 485 juta. Jadi 500 juta dikurangi 485 juta diperoleh 15 juta sebagai disagio karena nilai nominal lebih besar dari harga jual. Untuk jurnal penjual pada saat penjualan yaitu kas sebesar 485 juta, biaya penjualan sebesar 1.400.000 dan disagio sebesar 15 juta di debit. Dan untuk kreditnya, utang obligasi sebesar 500 juta di kredit dan kas sebesar 1.400.000 di kredit. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya bunga per pembayaran yaitu pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Caranya 500 juta atau total pinjaman dikali 6/12 dikali 5%, maka diperoleh 12.500.000 per 6 bulan. Untuk jurnalnya, beban bunga di debit sebesar 12.500.000 dan kas di kredit sebesar 12.500.000. Selanjutnya kita di sini akan menghitung amortisasi di Sagio menggunakan metode garis lurus yang telah tertera di soal. Caranya 15 juta atau total di Sagio dibagi 6/12 dikali 10. 6/12 ini karena di Sagio dibayarkan setiap 6 bulan sekali dikali 10 tahun. 10 ini merupakan tahun jangka waktu obligasi, maka diperoleh 750.000 per 6 bulan. Untuk jurnal amortisasi di Sagio yaitu beban bunga sebesar 750.000 di debit pada di Sagio 750.000 di kredit. Selanjutnya kita akan menghitung pada saat dibeli kembali pada tanggal 30 November 2015. Caranya kita harus menghitung terlebih dahulu nilai nominal. Di sini perusahaan PT Salman ini hanya membeli kembali sebesar 1/5 dari total lembar saham yaitu 1.000 lembar saham yang dilunasi. Maka cara menghitungnya 1/5 dikali 1.000 lembar saham dikali 500.000 diperoleh sebesar 100 juta. Untuk harga jualnya tertera di soal sebesar 90% kursnya, maka cara menghitungnya 90% dikali 100 juta maka diperoleh 90 juta. Jadi 100 juta dikurangi 90 juta maka diperoleh 10 juta sebagai disagio karena nilai nominal lebih besar dari harga jual. Selanjutnya kita harus menghitung disagio per lembar dengan cara 10 juta atau total disagio dibagi dengan 200 lembar. 200 lembar ini diperoleh dari 1/5 dikali 1.000 lembar. Maka disagio per lembar yaitu 50.000 per lembar. Jatuh temponya 120 bulan karena umur obligasi ini selama 10 tahun. Selanjutnya kita harus mengetahui disagio per lembar dan per bulan, yaitu dengan cara menghitungnya 50.000 dibagi 120 bulan, maka diperoleh Rp416,67.
Untuk selanjutnya kita harus mengetahui juga bunga per bulannya. Sebelumnya kita telah menghitung bahwa bunga per 6 bulan adalah 12.500.000. Maka untuk mengetahui bunga per bulannya 12.500.000 dibagi dengan 6 bulan, yaitu diperoleh 2.083.333. Selanjutnya kita harus menghitung harga buku 1/5 obligasi yang dilunasi, yaitu dengan cara kita jumlahkan antara harga jual dengan risagio yang sudah diamortisasi. Harga jual kita sudah peroleh sebesar jumlahkan antara harga jual dengan risagio yang sudah diamortisasi. Harga jual kita sudah peroleh sebesar 90 juta dan risagio sudah diamortisasi. Kita hitung dengan cara 200 lembar dikali risagio per lembar per bulan, yaitu 416.000 rupiah, 67 rupiah dikali 65 bulan. 65 bulan ini dari 1 Juli 2010 sampai dengan 30 November 2015. Maka diperoleh jumlah 5.416.710 rupiah. Maka harga bukunya kita totalkan dari 90 juta ditambah 5.416.710 rupiah, maka diperoleh 95.416.710 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung rugi laba pelunasan dengan cara harga jual ditambah dengan bunga berjalan. Harga jual sudah kita ketahui sebesar 90 juta dan bunga berjalan. Bunga berjalan ini karena setiap bunga dibayar pada tanggal 30 Juni sampai dan tanggal 31 Desember, maka bunga berjalan yang sudah termasuk dalam 30 November 2015 adalah 5 bulan, yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan November. Maka cara menghitungnya, bunga per bulan 2.083.333 dikali 5, yaitu diperoleh 10.416.666,67 rupiah. Maka pelunasan hutang atau yang jumlah yang harus kita bayarkan, kita jumlahkan dari 90 juta ditambah 10.416.666,67 rupiah, yaitu 100.416.666,67 rupiah. Untuk mengetahui laba atau ruginya, maka kita kurangkan antara jumlah yang kita bayarkan dikurangi dengan harga buku. Harga bukunya sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu 95.416.710 rupiah. Maka diperoleh rugi sebesar 4.999.956,67 rupiah. Kemudian kita masuk ke jurnalnya. Jurnal pelunasan yaitu utang obligasi sebesar 100 juta di debit, kemudian rugi sebesar 4.999.956,67 rupiah di debit. Kemudian di kreditnya ada disagio utang sebesar 4.583.290 rupiah dan kas sebesar 100.416.666,67 rupiah. Disagio utang sebesar 4.583.290 rupiah ini diperoleh dari total disagio sebesar 15 juta dikurangi dengan disagio yang sudah diamortisasi, maka diperoleh jumlah 4.583.290 rupiah. Kemudian kita jangan lupa untuk menjurnal pembayaran bunganya, yaitu dengan menjurnal beban bunga di debit pada kas di kredit sebesar 10.416.666,67 rupiah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.